Jalaluddin As-Suyuti. Kata beliau, ma min baitin aw masjidin aw mahallatin quri'a fihi maulidun Nabi sallallahu alaihi wasallam illa habbatil malaikatu dhalikal baita awil masjida awil mahallata wa sallatil malaikatu ala ahli dhalikal makani wa ammahumullahu ta'ala birrahmati warridwani. Ma min baitin, tidak ada daripada satu rumah, au masjidin, atau masjid dan sejenisnya, au mahallatin, atau tempat biasa seperti majelis, pondok, sekolahan, pasar, kantor, quri'a bihi, dibacakan di dalamnya itu, di tempat itu, maulidun Nabi sallallahu alaihi wasallam, maulidnya Nabi. Terserah versi maulidnya apa, nah Anda diambil. Bikin pemilik, scoring terus. Bikin scoring terus. Terserah riwayat maulidnya apa, terserah. Terserah aja riwayat yang mana. Mau nang tatuha misalnya berjanji, jarang mau ada kita lihat berjanji Abtadi'ul imla'a bismillatil aliyah, berjanji masuk maulid yang penjulaknya tatuha. Nah kena ke bawahnya itu ada berjanji nazar. Jadi itu tadi berjanji nazar, kemudian ada berjanji nazar, kemudian lagi ada syaraful anam, kemudian ada ad-dibai. Di rancang kita dengar maulid ad-dibai. Ini masuk maulid-maulid yang tertuha. Turun ke bawah dari maulid ad-dibai ada maulid al-habsyi Simtud Durar yang dikarang oleh Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain al-Habsyi. Ini beliau ini levelannya beliau, kakawanannya Habib Ali itu diantaranya Syekh Muhammad Al-Azab, pengarang maulid azab. Jadi maulid habsyi dengan maulid azab itu bahasa kita seumuran, kurang lebih aja. Nama kan angka tuha itu pokoknya ibarat tahun tuh kurang tambah aja. Nah maulid habsyi lawan maulid azab ini bakawan, sidin ini bakawan selevel. Ada lagi kawannya Habib Ali itu memang tidak mengarang maulid, tapi beliau spesial membukukan salawat-salawat Nabi dan sejarah-sejarah hidup Nabi di dalam kitab. Namanya Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani. Itu spesial kitab salawat, beliau merangkum Afdhalus Salawat. Ada kitab cerita-cerita Nabi banyak seperti Anwarul Muhammadiyah dan lain-lain. Itu kisah-kisah Nabi rame-rame. Nasibin bertiga ini berdasarkan orangnya cinta kepada Nabi itu luar biasa. Sampai saking cintanya beliau mendapatkan maqam mahbub. Awalnya beliau muhib, kemudian menjadi mahbub. Awalnya beliau yang mencintai Rasulullah, saking cintanya Rasulullah pun mencintai kepada beliau-beliau. Makanya kitab maulidnya berkah. Kitab-kitab yang dikarang Muhammad Sidik berkah karena rasa cintanya kepada Nabi kuat. Nah jadi terserah aja riwayatnya Anda ambil namanya, atau maulid nang ta'anum. Nang ta'anum ini artinya hajar aja. Sidimnya ini nama orang masih hidup, yaitu karangan Al-Imam Al-Musnid Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidh bin Syekh Abi Bakar bin Salim. Maulid dia ulangnya. Ya jarang Pak pada kita orang membawakan, cuma bisa-bisa aja Pak. Alhamdulillahilladzi hadana bi'abdihil muhtari man da'ana ilaihi bil ilmi wa jannatana labbaika ya man dallana wa hadana. Itu karangan Habib Umar. Nana saja. Ada yang ke bawah daripada itu karangan Sidin juga namanya Syarabut Tahur. Rawinya cuma 4 butir, dimulai dari proses penciptaannya Rasulullah sampai Nabi meninggal dunia, itu dirangkum dalam 4 rawi yang singkat padat berisi. Alhamdulillahirrahmani arsala bil huda wa ini haqqi Mustafa wa Ahmad. Yang pertamanya dada sajaknya. Ini maulid ta'anum. Jadi maulid itu dia versinya banyak. Jangan tak itu kajut dengar. Ini mentang-mentang dari suara dengar rumah apa
yang dibawa kalau lain berdorong berhari seorang jangan. Ya, makanya jangan tujuh nyalahkan orang lah kayak itu. Man qalla ilmuhu katsura iraduhu. Siapa sedikit ilmu ketujuh nyalahkan orang. Bila sedikit ilmu ketujuh tuh maha orang. Ketujuh mau ada orang. Makanya jangan kita kayak itu. Selama ada riwayatnya dipakai orang, diambilnya, diamalkannya bagus. Ada jadi masalah. Nah, jadi di tempat itu dibacakan maulid illa habbatil malaikatu dzalikal day awil masjid awil mahallah. Maka tatkala maulid dibaca di situ malaikat berkumpulan. Berkumpulan malaikat. Apa malaikat berkumpulan? Wasallatil malaikatu ala ahli dzalikal makan. Malaikat bersalawat kepada yang memiliki itu tempat. Salawat malaikat bermakna al-istighfaru lahum. Malaikat memintakan ampun gasan yang memiliki tempat. Kalau maulid diadakan di rumah, sarumahan dipintakan ampun oleh malaikat. Kalau maulid diadakan di masjid, siapa ampun masjid dipintakan ampun. Ini masjid ampun siapa? Pun begel kan? Lain lah kok. Ampun begel, nah dipintakan ampun oleh malaikat. Di masjidnya ampun. Kaum enggak? Kaum mainnya nyaman. Masjid ini siapa bahari suap buat menyumbang, umpat menanam saham di sini, pembangunannya itu masuk ampun masjid. Ada umpat andil Rp1.000 maulidan orang di sini masuk ini karena dimintakan ampun oleh malaikat. Nah untuknya nih, jadi nang suat umpat membangun masjid ini bahari hari ini dimintakan ampun oleh malaikat Pak. Menurut dia bangga buat penyumbang ini. Tidak, cuma menurut ini dapat padilan hadirnya orang ini kan. 6 bulan pian Pak menyumbang ini hari ini dapat dimintakan ampun oleh malaikat. Wa ammahumullahu ta'ala birrahmati wa ridwan, dan Allah meratakan rahmat dan keridhaannya di tempat dan kepada orang-orang yang ada di tempat tersebut. Ini kita memberita anak hadirnya nah, semuanya dicucuri rahmat dan keridhaan Allah. Hanya dengan berkat kita mau melakukan pembacaan maulid Nabi SAW. Nah itu harapan kita berada. Mudah-mudahan apa yang disampaikan Imam Jalaluddin As-Suyuti jadi kenyataan lawan kita berada. Nah hadirin sekalian rahimakumullah. Bercerita masalah maulid atau bercerita masalah Rasulullah jangan membakal tadi. Kadang habis-habisnya misalkan. Karena kisah Nabi ini luar biasa banyaknya, luar biasa panjangnya, sampai disifati oleh ulama lidah ini keluh untuk menceritakan bagaimana ceritanya Nabi Muhammad. Artinya keluh itu saking kata lagi dan kisahkan. Kenapa liwar tadi Pak? Liwar luar biasa dah itu kan. Ngalih disambat itu bukan berarti kada dengan disambat, cuma muntung ini kata kalau lagi nyambat saking takjubnya hebatnya kisah Nabi Muhammad. Nah seperti ayat yang dibacakan oleh Ustaz Rusdi tadi, itu ayat menceritakan bagaimana tentang Nabi Muhammad. Allah menyebut Rasulnya ya ayyuhan nabi. Allah memanggil Nabi Muhammad kada langsung ngarang. Kalau bang ya Muhammad kada, tapi Allah menghitab Rasulullah menghiyau Nabi kita dengan nama gelar, panggilan, nama gelar atau panggilan yang disebut oleh Allah di dalam Al-Quran. Kalaupun ada Allah menyambat ngarang Nabi langsung Muhammad atau Ahmad, pasti di mukanya atau di belakangnya ada disematkan pangkat beliau. Contoh, maka nama Muhammadun, Tuhan menyebut nama Muhammadun. Ada ahadim mirrijalikum, tapi disebut di belakangnya walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Rasulullah pangkat beliau, khataman nabiyyin pangkatnya beliau. Jadi Allah tuh bila menyebut nama kekasihnya Nabi Muhammad secara langsung ada ngaran sidir, pasti ada gelar di belakang atau di mukanya. Itu sudah pasti bentuk penghormatan Allah kepada Nabi. Ayo, hebatnya tuh Rasulullah. Kalau Nabi menghormati Allah kan wajar, sidir hamba. Ini kada Allah menghormati dan menyanjung Nabinya. Itu luar biasa. Bukan orang sembarangan namanya. Bukan orang sembarangan.
luar biasa benar artinya. Bahkan di Al-Quran kalau kita lihat rata-rata Allah memanggil Nabi dengan gelar ya ayyuhar rasul, ya ayyuhan nabi, banyak ya ayyuhal muzammil, ya ayyuhal muddatsir. Itu hanya nama-nama panggilan pangkat Nabi Muhammad, tidak disebut nama secara langsung. Ibarat ada juga tadi pasti ada gelar wa ma Muhammadun illa rasul, disebut Muhammadun tapi belakangnya ada rasul. Itu harus beda cara Allah memanggil nabi-nabi yang lain. Tapi kalau Allah memanggil nabi-nabi yang lain, ya Ibrahim, ya Musa, ya Isa, itu langsung itu kan. Ini ada perbedaan. Kenapa Allah kadang mau menghiyau kekasihnya dengan nama secara langsung? Ini bentuk penghormatan Allah kepada Nabi kita. Juga sama kita juga kan, sama kita. Kita ini menghiyau orang ngarang langsung. Bukan ada orang. Misalnya pembekal beliau. Siapa gelar dia di sini? Bajingan apa nih kan? Pahme. Beliau bekal, oh pahme, sini pahme. Kan kurang ajar menghiyaunya. Jaga megal, sini megal. Ini megal nyambat pangkat. Ini orang nggak ada perannya. Atau nyambat juga nggak sini pahme tapi megal jadi buat oh pembekal pahme sini bang kan nggak ada masih. Ini kata oh pahme sini pahme. Orang ngajar dan contoh. Ya, ada ada. Itu tuh contohnya kayak gitu. Cuma kita langsung menghiyau ngarang, bukan ada sama sekali. Nah, padahal kan Allah ini derajatnya jauh. Siapa yang kawan menandingi derajatnya Allah Ta'ala? Kan ada bisanya. Tapi Allah menghitung kekasihnya dengan bahasa yang lembut, dengan panggilan gelar, panggilan pangkat. Itu artinya Allah saking memuliakan kekasihnya. Allah Ta'ala aja memuliakan, masa kita jadi umat kurang ajar loh sini. Makanya kan Allah menyebut jangan kalian panggil Rasulullah itu kadua ibadikum ba'dha. Jangan kalian memanggil seperti kalian memanggil kawan-kawan kalian. Memanggil Rasulullah, ya Muhammad, kurang ajar, kurang beradab. Manggil Nabi ya Muhammad, panggillah ya Rasulullah, ya Nabi Allah, ya Habibullah. Apa pangkat sedikit? Nah, kayak itu kan. Dalam dalail orang ngaran Nabi 201. Itu gelar-gelar Nabi semuanya. Sayyiduna Syahir, Sayyiduna Miftah, Sayyiduna Nasih, Sayyiduna Syahid, Sayyiduna Rasul, Sayyiduna Nabi, Sayyiduna Miftah Rahmatillah dan lain-lain. Banyak ngaran Nabi, banyak gelar Nabi. Namun orang pemangkat, dia menyebut nama orang tersebut dengan pangkatnya, itu tanda dia menghormati orang. Walaupun nama pangkat ini sebujurnya kadang hendak minta sambat pangkat, tapi dia nambah adab. Itu ketahuan antara orang berilmu lawan kada. Orang berilmu lawan kada itu ketahuan dia dari cara bahasanya berpanggil itu ketahuan. Ya kadang-kadang ada orang yang sok-sok pintar berkisah membawa acara atau sambutan sok pintar, tapi kada pintar, karena sok pintar itu berparagat pintar. Ya dipanggil itu bisa aja atau tidak. Kadang-kadang mahiyah ustad langsung pakai ngarannya. Kurang lapar sekolah 20 tahun. Kepada penceramah untuk paloi dipersilahkan. Kada dia menyambat karena sini al ustad untuk paloi. Jangan disambut bang ustad siapa awatnya. Nah, ini pengetahuan manusia ini kada ada perannya. Ada di sini tak aku pemerintah kau wajah dari negara. Apa ya ada? Ya dari segi penghormatan, walaupun si guru kadang tidak menghormati, tapi seorang berpintar pintar, menghargai jerih payah orang menuntut ilmu puluhan tahun. Kayak itu kan, menyambat tuh disambat karena sini kan sedikit misalnya jadi ustaz, disebut ustaznya, atau tuan guru, disebut tuan gurunya. Jangan kada kasihan sedikit disambat. Nah kita kan kalau melihat orang berpangkat, kita sebut pangkatnya, itu berarti kita menghormati orang itu. Menghormati, jangan sendiri sekolah dapat S berapa misalnya. Apa S-nya sendiri sambat jadi berapa? Nah kepada yang terhormat Bapak untuk Derbus Esos misalnya, sebut aja Esosnya, jangan ditinggal kurang apa dari kita. Nah kita tahu kita sambat bentuk penghormatan kita lawan sini. Nah, itu apalagi lawan ulama, apalagi lawan habaib, itu tak.
Nah kalau di tempat acara tuh misalnya ada habaib yang berhadir, ada ulama, ada pejabat, tata tertib orang yang beradab dalam menyambut itu ketahuan. Nama-nama kalau tak ada dia tahu urusan. Yang terhormat Bapak Kepala Haruan, Kepala Bau. Habib tadi nyambat, tuan guru di belakang nyambat. Terdahulu Kepala Haruan, Kepala Bau kan disambut. Itu orang ajar namanya, kada belajar, ma'andak adab. Kadang-kadang Habib cumbung-cumbung di hadapan, Habibnya kada dimuliakan. Ya, pernah kita menemui acara kayak itu, cumbung-cumbung Habib bertiga di hadapan Habib seikung-ikung udah dihormati. Yang terhormat tuan guru fulan, yang terhormat tuan guru fulan, Habib ditinggal. Ini kan orang kadang-kadang karena berpandir, ada ilmu, hanya hati-hati ya. Jangan pembarangan bila kita tuh acara keagamaan, di sana hadir habaib, hadir ulama, sebut Habib dulu. Tuan guru dunia kan, dulu kan dunia Rasulullah. Hanya tuan guru, hanya bukan kepala haruan, kepala bau, kepala bingkai tadi. Itu dia benar-benar kepala itu disambat tuan guru diwujud. Ada dulu lalu. Nah itu aturan. Ini artinya ini supaya kan acara maulid ini lawas lagi deh. Kalau ada nanti kabeh hadir di panitia kan menyusun tuh baik-baik pepandirnya supaya ketahuan pada kita tuh orang beradab. Lawan pepandir itu nang pas-pasnya aja, jangan terlalu banyak gaya. Ini kadang-kadang tabu bahasa nang Jepang, tabu bahasa nang macam-macam, nang sasi-sasi itu kan tuh orang kampung udah ngerti gitu. Nang sapikulasi penandatangan tuh kan sapikul nasi punya Jepang jangan tuh hati bangetnya sapikul nasi. Partisipasi itu mungkin hendak nyambat juga ada di garis miringnya. Terima kasih partisipasi kian berataan, keikutsertaan kian berataan. Mau paham orang? Mau bapak dia di kampung nih bahasa sasi-sasi itu udah ngerti orang. Kampung di bahasa yang biasa dia yang bawa bahasa kuliahan gitu. Dan arti ibarat hendak nyambat anda di garis miringnya. Makanya kan khatibin nas ala qadri uqulihim. Pandiri manusia itu sesuai akal mereka. Pun di kampung dia bahasa kalau kota sedang hati kurang jurang hati aneh masa bukan kali tak takut aku jadi nek karena nggak jadi ini partisipasi nyambat di sini karena nah itu bang jadi pepandirnya nang normal aja ibarat hendak menyambat anda di garis miringnya nah itu nah artinya tuh diadregi lawan jangan terlalu bergaya maksud terlalu bergaya itu kayak apa ulun pernah tetamu membawa acara kahandakan gaya ke Arab-Araban sampai salah. Ini kenyataan ulun penceramahnya. Yang terhormat ya. Hadirin hadirat shaimin shaimat rahimakumullah. Biar tahu lah shaimin shaimat artinya. Maka bulan maulid orang-orang yang berpuasa laki-laki dan perempuan rahimakumullah. Jaga kuliah subuh Ramadan shaimin shaimat wajar. Ini bulan mulut orang dari puasaannya itu kan. Kenapa maka seimin seimat itu kahandatan dikenal bisa bahasa Arab tapi luput. Luput makanya jangan kayak itu jangan sok pintar biasa-biasa aja yang normal-normal aja. Nah jadi bila ada orang berpangkat kita sambat pangkatnya itu tanda kita menghormati sipil. Pian mau ada disambat kasihan kurang walaupun kurang kadang hendak minta sambat tapi pian kitanya nang pintar-pintar tahu pada orang berpangkat. Di orang banyak pangkatnya kan IR sudah di muka ada tulisan IR di belakangnya tuh MSC macam-macam betul orang tuh ya paloi dari panas paloi kisah paloi bangla paloi panas minat orang berpangkat ya biasanya orang berpangkat nih kan rumah berpangkat di muka tuh ada laporan tulisan papat namanya tuh rumah Haji Suryani SAG. Wow tulisan kayak itu kan rumah misalnya Haji Pakmi Kisos misal kan bertulisan berpelakat di lawang nih paloi ingat orang rata-rata orang berpangkat gitu paloi panas lumurlah papan satampe paloi gaya paloi papan satampe tulis di paloi pakai haram IR paloi MSC mau curang loi banyaknya pangkatmu banyak pada orang maka sekolah kelas 2 SD nya pada contoh pangkat nang itu lah loi di mana datangnya pangkatmu loi jujur aja kalau yang pun kok
IIR itu kepanjangannya ini rumah. Paloy MSC mantan supir camat. Nah, sini bekas supir camat dari bujur sekolah ada tamat tapi nyupirkan motor camat. Sampai sudah lalu kahangan mau pangkat IIR Paloy MSC. Ini rumah Paloy mantan supir camat. Bujur dulu bang. Bujur dulu. Pada sekolah kan ada atau Paloy itu tulisan Paloy banget. Ada kisah Nabi itu, kisah Paloy. Dan jadi Allah memanggil Rasulullah dengan panggilan Ya ayyuhan Nabi. Setelah Allah memanggil Rasulullah, ada cerita pastinya di belakang. Wahai Nabi, inna arsalnaka syahida. Kami mengutus engkau ke muka bumi sebagai saksi. Syahida, saksi di situ ada yang memaknakan saksi untuk perjuangan dakwah nabi-nabi terdahulu. Jadi karena di hari kiamat, tatkala Allah menghujah kepada umat-umat terdahulu, sudahkah Nabi ini melakukan dakwah kepada umatnya? Rasulullah yang membenarkan. Sudah Nabi. Nabi Fulan sudah menyampaikan dakwahnya kepada umat anu. Nabi anu menyampaikan dakwahnya kepada umat anu. Nabi anu menyampaikan kepada umat anu. Terus Rasulullah yang jadi saksinya. Sekarang pertanyaannya, orang jadi saksi itu kan syaratnya melihat, mendengar. Ya saksi nikah sah lama orangnya tulek. Ada sah berulang. Ada sah bengang. Alahan pada bengang papan talikan karena yang bengang lagi gitu. Ulun tarima jarak menikah ini si Ano binti si Ano dengan mahal seano. Sah kajiran. Hah. Apa sah? Menghak terus. Orang tuli kada bisa jadi saksi. Yang kedua picak. Orang picak awal jadi saksi. Kenapa? Kenapa jadi saksi? Orang jadi saksi melihat, mendengar. Rasulullah ditunjuk Allah jadi saksi perjuangan nabi-nabi terdahulu. Yang jadi pertanyaan, Rasulullah itu datangnya di panggilan. Kenapa jadi saksi orang-orang terdahulu? Berarti ada apa nih? Kenapa Allah menunjuk Rasulullah ini jadi saksi untuk nabi-nabi terdahulu? Berarti ada keistimewaan. Ternyata sebelum adanya makhluk apapun Rasulullah sudah ada. Sebelum penciptaan Nabi Adam disebut di dalam Maulid At-Tibai di Al-Fayyam. 2000 tahun sebelum adanya Nabi Adam Rasulullah sudah diciptakan oleh Allah. Tapi berbentuk yang sebutannya nur. Masih berbentuk nur. Dari nur inilah nantinya wa minhu kata Habib Ali tafarra'al wujudu khalqan ba'da khalqin fima hadatha wa ma taqaddam. Dari nur Nabi itulah tafarra'a bercabang-cabang. Jadi ini, jadi itu, jadi ini, jadi itu. Minhu tafarra'al wujud. Bercabang-cabanglah adanya lagi yang lain-lain. Minhu tafarra'al wujudu khalqan ba'da khalqin fima hadatha wa ma taqaddam. Habis berataan kejadian itu nanti dahulu maupun nanti kemudian semuanya dari nur Nabi kita Muhammad SAW. Bahasa kesimpulannya ada mungkin nabi-nabi yang lain itu ada jaganya Rasulullah ada. Wajar Rasulullah disebut Allah Ta'ala syahid sebagai orang nampaknya menjadi saksi kepada perjuangan nabi-nabi karena sidinnya sudah menyaksikan terlebih dahulu walaupun orangnya belum ada. Masih di alam yang berbeda pembicaraannya kan, tapi sidin sudah bisa menyaksikan perjuangan nabi-nabi terdahulu. Bahkan suksesnya nabi-nabi terdahulu itu ada andil Nabi kita SAW. Kenapa Nabi Nuh selamat daripada banjir yang melanda? Karena Nabi Nuh membawa nurnya Rasulullah. Bisulbi Nuh, bisulbinya Nuh ada membawa nur Nabi kita. Tapi Ibrahim tak kalah dipanggang di api kadinginan. Apinya tuh kadada Nabi Ibrahim itu ditangkap hanya dibuat ke api kadada. Membuat ke api itu kata kawan, bapak ketawa apinya ganal banget apinya tuh liwar ganalnya. Ada kisah tadi Pak, bapak aja kan kawan, bapak luyo awak apa panasan. Kayak apa buatnya buat Nabi Ibrahim? Pakai sumpitan. Sumpitan itu cerita mulai sumpit kesan makanan. Nih itu lain. Sumpitan tuh bahasa Indonesia, bahasa Jepangnya ketapel. Pakai ketapel kan?
Nah, ketapel genap, Nabi Ibrahimnya dibuat, ditarik, terus terbuat kafe. Itu mulai jauh menimba Nabi Ibrahim tuh. Ada dengan istilah tangkap orangnya ada di api jarak ada di itu. Apinya kan gede. Mustahil Nabi Ibrahim selamat. Mustahil. Tapi karena di sulbi Nabi Ibrahim ada nurnya Rasulullah, Allah tampayakan kehebatan nur Nabi kita. Allah tampayakan kehebatan nurnya Rasulullah sampai Allah mengatakan kulna, kami mengatakan kata Allah, ya naru, wahai api, kuni bardan, jadilah engkau itu dingin. Api, dingin nih kamu. Wassalaman ala Ibrahim. Untung ada sambungannya biar ulama. Jakanya Allah Ta'ala mau ucapi kuni bardan. Api, jadilah dingin. Sampai hari ini api itu dingin. Kada macam panas. Tapi untung Tuhan mengkhususkan kuni bardan, jadilah engkau dingin. Wassalaman ala Ibrahim. Nang diselamatkan tuh Ibrahim aja. Nah, di Nabi Ibrahim dingin ya. Di lain uyuk juga kan menalain menggantung api pian tes kompor gas pian jujule kan luyok kan ada kan adanya kata ada yang kiripan sama Nabi Ibrahim kan. Untung di ulama Allah Ta'ala nyambung ya kan tidak sampai begini dia ada kaum malaikat rokok kita dingin api dingin lucu kan. Tapi Allah Ta'ala paham aja akan diperlukan hamba kayak gitu. Nah Allah Ta'ala mengerti aja. Nah Nabi menjadi saksi. Bahkan umatnya Rasulullah pun kayaknya di hari kiamat jadi saksi kepada umat-umat terdahulu. Dan umat Rasulullah juga menjadi saksi kepada sesama umatnya. Contoh di dalam kitab Usburiyah pernah ada kejadian di zaman Rasulullah itu sahabat menggotong jenazah. Ketika dibawa jenazah itu lalu dibawa ke hadapan Rasulullah. Dibawa ketika melewati Rasulullah gitu, ada yang berucap ini orang baik. Nah lalu nih orang baik, maka Nabi menjawab wajibat lahu, wajib baginya surga. Lalu pulang jenazah, orang berucap jadat nama ini orang kada baik ini usia kabel orang lagi hidup ini usia kada baik, wajibat lahu ya Nabi, wajib baginya neraka. Nah tatkala itu Nabi menyambung antum syuhada'ullahi fil ardh. Kalian adalah saksinya Allah di muka bumi. Nah kita ini jadi saksinya Allah di muka bumi. Bila ada orang mati menghadap Allah Ta'ala meninggal dunia, itu bila kita menyaksikan khair, si anu orang mati ini baik, makanya insya Allah masuk surga. Karena kita menjadi saksi nih Pak. Ya Allah Ta'ala ini orang baik. Mana saksinya? Pak kami berdoa ini amanahkan khair. Baik, ini orang bisa masuk surga. Nah, tapi jangan perlu kita saksi itu jangan diulang-ulang. Jangan diulang-ulang. Mau orangnya hidup buntut dan hidup dia. Misalnya nih, pasang dadu dia. Bayi mati lu gamit tanya anak. Oh, jadinya anak. Mam. Kena saksi ya karena berkulah orang baik. Lagi hidup mainan. Lagi hidup pasang dadu, lagi hidup tujuannya belai. Orang baik timbul kena saksi akan apa jadi orang baik. Bisa lah kira-kira diterima persaksiannya. Berarti itu saksi palsu. Ya hati. Jangan juga kita pakai pilih hati usianya. Menuntut ilmu kadar, amal kadar, baik kelakuan di benua kadar. Punya baik padahal baik, punya kada baik berenai. Itu jujur kan ma tashhaduna ala hadzal mayyit. Apa yang kalian saksikan terhadap ini mayit? Syar, mulai jauh. Jahat, kamu tampilin nyana. Berenai ya, orang mati itu tidak terus disaksikan berenai. Ulun rajin toh, ini menulun. Suruh rajin imam ulun tahu mayatnya lagi hidup ada sampuraka kelakuan. Ulun na imami, tundong sembahyang ulun kan hendak mengucap. Ma tashhaduna ala hadzal mayyit, hendak ulun mengucapin. Betul toh sembahyang jualan terima kasih kehadiran keberkahan, minta redha minta halal kalau ada kekurangan. Taqabbalallahu minkum. Selesai. Jadi kada ada minat kita mau kada taqabbalallahu minkum tunjuk keluaran kan ada karena sembahyang. Taqabbalallahu minkum keluaran orang lagi. Kita mau kada kayak itu jasa kong kena kalau keluaran orang minta saksi akan. Orang ada gitu aja. Apa
Kayaknya disaksikan nang kabel enggak. Ibadahnya siakan. Nah disaksikan tuh nanti kayak itu nyaman. Nah disaksikan itu menulun kalau biar salah biar itu menulun kayak itu aja. Jadi udah kan anak mana syahdu ada lagi nah boleh. Jadi mau anak tak pakai dulu jar. Kada disaksikan ke atau ulun. Nah ulun kadingat tadi minta rela. Paksa terus paksa terus ini lagi supaya anaknya jangan tersinggung. Itu nah kurang lain jangan juga tahu empat kadang-kadang di belakang nih tahu kayak bisa buat tahu di muka nih nang pakai pak kanang pakai kesampean di muka apakah khair jadi belakang khair itu bubar kita tahu usah khair terus khair aja. Nah, itu. Jadi kita jadi saksi di muka bumi sini. Jam 11 sudah. Sedikit bilang, sedikit 5 habiskan ke ujung ayat bisa saja pulang bang. Hanya syahidan. Ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira. Kami kata Allah mengutus engkau ke muka bumi satu sebagai mubasysyir. Mubasysyir artinya pemberi kabar gembira. Sebutin belum tambahin. Syahidah tadi itu ada ulama memaknai syahidah itu maknanya hadirah. Inna arsalnaka syahida, inna arsalnaka hadira fi kulli zamanin wa makan. Sesungguhnya kami mengutus engkau wahai Muhammad ke muka bumi ini untuk hadir di tiap-tiap tempat dan zaman. Dimanapun tempat, dimanapun waktunya Rasulullah selalu ada. Rasulullah selalu hadir. Ini ada ulama yang memaknai seperti itu. Belum ingat almarhum Guru Zuhri Bari membaca pas peringatan Maulid, sering membaca kayak itu. Makna syahidah ay hadira fi kulli zamanin wa makan. Hadir di setiap waktu dan tempat. Rasulullah itu hadir di waktu apapun, hadir di tempat manapun, hadir. Kayak apa gurunya? Itu jangan diurusi. Yang balik apa? Pikirkan itu memiliki. Ini ilmu Allah Ta'ala ini mengurus. Biar aja kalau saya bingung ya. PLN itu kantornya di mana? Pusat listrik ini di mana? Biliknya Mangatek, Satabalungan mati. Atau pada hakikatnya ada Kecamatan Harwai, Morauya, Jaro akan diadakan pemadaman bergilir pada tanggal sekian. Biliknya Mangatek 3 kecamatan saja. Ayo bayangkan toh, nang ngatek di syuting dia kan? Syuting, nang ngatek 3 kecamatan mati. Kan kayak itu. Terus bingung lah, Bicarakan kayak itu Rasulullah tuh kayak apa hadir ilmu Allah Ta'ala bukan dia. Bisa dibahas untuk memiliki dia. Kayak apa leh? Siapa yang dia mikirkan? Orang tuh diyakini dia bisa dipikirkan. Mau gitu. Baik hebat mikirkan lah, bisa dipikirkan. Nah, ada dalam hadis nih, sahih dalam hadis Sahih Muslim, sebut ma min ahadin kata Nabi, yusallimu alayya illa raddallahu alayya ruhi hatta arudda alaihi salam. Tidak ada daripada seseorang mengucap salam kepadaku melainkan Allah mengembalikan rohku untuk menjawab salamnya. Rohku ini dikembalikan Tuhan untuk menjawab salam orang yang mengirim salam lewat aku. Bila ada orang mengucap assalamu alayka ayyuhan nabi, itu Nabi menjawab waalaikumsalam, waalaikumsalam. Sekarang menjadi pertanyaan, sehari itu berapa kali orang mengucap salam dengan Rasulullah? Bahkan 24 jam non-stop ada aja orang mengucap salam. Berarti pahamannya dipulihkan Allah terus roh Nabi 24 jam non-stop. Berarti Nabi itu hidup ke mati kan? Hidupnya. Nabi itu hidup, ada kematian. Maka sidin bisa berjalan kemana-mana, hadir di mana-mana, bisa. Ulama-ulama kita yang sudah mendapatkan maqam ya Allah, beliau mengingat Rasulullah, seperti Al-Qutub Al-Habib Abu Bakar Sahib Gersik, beliau sampai beragam lawan Nabi, beragam lawan Nabi kita, dicium, dijidat oleh Nabi kita. Dilajari ilmu macam-macam. Ini kan orang-orang kelas kayak ini Rasulullah menjadi Madinah. Kenapa ada di Gresik? Kenapa ada di Jawa Timur? Rasulullah di Madinah. Kenapa ada di Semumpul?
bisa berjalan ke sekumpul. Ini ilmu Allah Taala, jangan dipikirkan. Memiliki dia, memikirkan mereka itu ilmu Allah Taala nanti. Bahkan Rasulullah itu menurut pandangan ahlul mukasyif, orang-orang yang sudah diberikan Allah Taala kasyaf, mereka melihat ketika asyraqal Rasulullah itu hadir. Rasulullah itu hadir. Hanya orang-orang nanti di maulid itu macam-macam nanti ada gini, karena kehadiran Rasulullah membawa berkah. Macam-macam diandai orang wadai macam-macam makanan macam-macam. Membahari itu lakatan betapungan. Tahu lah betapungan kan? Orang keluar tahu tapungan. Tapungan itu ada cangkir nampak jorong, buat 20 kali bisa bersusul aruhan. Nampak jang semikir begitu. Tapungan dulu rumah ini banyak dari tapungan. Tapungan pancong, tapungan gitu. Nah, bahan angkatan gitu kan, pesan aruhan. Cangkirnya dia halus kayak begini. Bahari cangkir tong rata-rata. Cangkir tong, sampai tadi cangkir tong. Orang bahari lah, apalagi cangkir plastik nang ini ya dia bahari. Orang tuh juga di tapungan. Itu ditambah orang lakatan. Nah, andok dia dapat orang baca maulid berjanji. Oh, masya Allah. Orang-orang bahari meyakini lakatan ini macam berkah karena didatangi rohnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke, orang bahari sekalinya aja punya mulutan pas mati lampu. Punya mulutan mati lampu. Ngarannya mati lampu. Dia kalau orang banyak sasak ada naraba. Dia mati lampu. Dia rabahnya. Nah, tuntong bangun sini udah rabah. Lalu datang ke rumah karena lampu strongkeng. Menyala sudah melihat lakatannya ada telapak betis. Jadi jersengkong telapak Rasulullah. Kikir banyak telapak Rasulullah. Nah, berbecak. Wah, makan berkah. Asal untuk masyarakat lagi berbecak. Berkah. Habis lakatan sama bekan dan sama benar gitu. Udah habis, udah hanya kayak mangkat betis. Aja kayak lakatannya. Nah, dia bukannya lain betis Rasulullah sekalinya. Betis kayak wala hendak malu waktu yang udah tatampu, bakal ada bentuk saking orang bahari itu yakinnya Rasulullah hadir. Itu sampai melihat kalau betis di lakatan dikira kalau Rasulullah sudah saking yakinnya orang bahari Rasulullah hadir. Itu nama Rasulullah. Walaupun kisahnya mengerada mereka misalkan nanti ambil tuh saking yakinnya orang bahari hadirnya Rasulullah. Nah, kita ini kan kada tapi bisa merasakan angka itu tuh. Merasakan Rasulullah hadir itu ada tapi bisa. Ya kadang-kadang akan mulutan kita kadang-kadang, ya kadang-kadang masih tuh. Dewa ini banyak orang baca maulid brokok di jabul. Bujur di luar, tapi pak orang tuh bangandap pak. Bangandap orang baca maulid, bangandap dulu brokok. Kaima pemerintahannya, masa beliau bersabar pak. Itu pahadan orang baca maulid pak. Aduh sanang artinya pak, aduh sabar dulu kayak nak sabar dulu. Anda hadir di majelis maulid ya tetap gabung. Jangan kita jaga adab baik-baik supaya bisa merasakan kehadirannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu tambahan makna syahidah tadi. Kemudian makna mubasyiran, Nabi dijadikan pembawa kabar gembira. Kabar gembira kepada orang yang melakukan taat dengan disediakan surga. Dan Nabi menjadi nadir atau juga disebut mundir, orang yang memberi peringatan terhadap siksaan Allah apabila wani menentang Allah, pacang dapat siksaan Allah. Itu nadir, pembawa kabar menakutkan. Inilah Rasulullah. Di samping Nabi membawa kabar gembira, Nabi pun memberikan kabar yang menakutkan. Tapi lebih dulu dibawa kabar yang basyir, baru yang nadir. Dibawa kabar gembira dulu, baru yang menakutkan. Ini bahasa kita, Allah Ta'ala melajari kita sistem melajari umatnya Rasulullah, jangan langsung menakutkan. Digembirakan dulu hati umatnya Rasulullah. Mengajar umat Nabi, melajari umat Nabi mulai di mubasyir dulu, jadi basyir dulu, baru nadir. Dibahagiakan dulu, baru kisah menakutkan. Umat ini harus dibawakan kisah yang baik-baik, yang santai-santai dulu. Ini kan ada pembukaan majelis, udah kisah neraka jahanam, neraka terus dibunuh guru itu. Kan walaupun boleh, maksudnya tuh adalah kisah-kisah yang baik dulu.
Nah kabar gembira, padilan itu, padilan ini, baru kena di belakangnya ini akibat ini akibat ini, siksaan ini, kayak itu rumusnya. Dahulukan Bashir hanya Nadir. Rasulullah itu jadi Bashirah wa Nadhira. Inna arsalnaka syahida wa mubasysyiran wa nadhira. Kemudian Rasulullah diutus ke muka bumi wada'iyan ilallahi bi'idnih. Wada'iyan, Rasulullah menjadi da'i, menjadi pendakwah ilallah bi'idnih, dengan wahyu ilahi. Ketika Allah menurunkan wahyu, itu sebagai izin kepada Nabi kita untuk menyampaikan kepada umat. Izin dari Allah untuk menyampaikan kepada umat. Nah, inilah yang dipahami oleh sebagian ulama-ulama tasawuf. Jangan kita ikut turun di dalam menyampaikan sebelum kita mendapat izin dari guru kita. Kalau guru sudah memberi izin, silahkan untuk maju. Walaupun ada ayat ada hadis secara umum dari Nabi, balighu anni walau ayat. Sampaikanlah walaupun satu ayat. Ini secara umum tugas dakwah untuk kita bertahan. Tapi bagi orang-orang tasawuf, mereka menjaga adab. Karena hakikatnya tasawuf itu adab. Inna tasawwufa kullahu lahu wal adab. Tasawuf itu sekaliannya, semuanya isinya adab. Adab, tata krama, aturan, bagaimana yang baik. Itu tasawuf. Nah, kalau kita bisi guru belum memberi restu, belum memberi izin, jangan berbisa-bisa. Karena kita ada bisi guru. Tunggulah perintah dari guru kita, baru kita menyampaikan. Jangan berbisa-bisa. Walaupun boleh aja sebujurnya, tapi kan kurang ajar lawan guru. Itu paham jawab. Nah ini kisah orang berguru. Amun kita nang kada berguru nih, pada tidak ada masalah. Jangan dia artinya nang kada di si guru khusus. Aku kena aja pada kaum lo. Jadi izinnya boleh. Main. Pada anak buah aja ada izin lah. Jangan. Toh jangan umpatan orang karena pun belum toh lah. Orang anak halus, orang banyak garing kesian, orang terganggu. Itu kan usah ada izin. Pada begini. Kada jago, kada madai anak motor lo dari izinnya bang. Mudil benar. Itulah itu. Ini bab orang berguru. Nah ini anak mengajar umat Rasulullah. Ini anak menyampaikan kepada umat Rasulullah. Ini menghadap restu perguruannya. Makanya kayak itu adab caranya. Rasulullah berdakwah dengan izin daripada Allah Taala. Allah Taala langsung mengizini lewat pelantikannya datang malaikat Jibril membawa wahyu. Jadilah Rasulullah resmi, beliau menjadi Nabi akhir zaman. Da'i ilallah. Berdakwah ini tujuannya merekrut orang mendekat kepada Allah. Bukan tujuan dakwah. Tujuan dakwah itu mengajak manusia kepada Allah, kepada Rasulullah. Bukan mengajak manusia kepada individual. Wah, bahasa individual. Bahasa membuat pemegang individual. Bukan mengajak orang itu kepada personal pula atau perorangan kayak jangan mengajak artinya kita ini harus cinta dulu lawan aku nih. Wah, jangan dipaksa gitu. Sampaikan aja seadanya, menyampaikan dakwah itu seadanya. Sampaikan orang katuju orang kada katuju kan itu sudah risiko orang berdakwah. Pasti ada pro dan kontra. Ada yang katuju, ada aku bilang katujuan guru itu aku marahin di sengkok. Itu dasar mulai Nabi Adam sampai kiamat itu tahu saya bicaranya. Orang jadi bekal sama kampungan lah tujuan bekal. Ada pasti ada yang kata katuju. Tujuan muar yang bekal paham itu. Ada yang muar. Tujuan apa? Maka muar. Ini aku sudah buat jangan. Ada yang muar itu lah. Bisa, ada yang itu. Ada nawain, ada aja nawain. Betul muncul aja. Cuma nih usia ini nggak ada pengertian. Nah, bisa jadi itu harus stop. Jadi artinya kita nih hidup nih kadang mau memaksa orang cinta lawan kita berdakwah itu mau. Kalau untung Rasulullah aja yang pasti manusia paling sempurna, paling hebat, kada ada tandingannya. Ada pro dan kontra. Ada nama membela Rasulullah, ada nama huwal Rasulullah. Rumah Nabi dan Abu Jahal itu parah jauh kan? Rumah Nabi dan Abu Jahal parah jauh kan? Parah banget non Nabi rumah Abu Jahal. Tapi nama huwal Nabi siapa? Si Abdul itu dulu.
Sudah maklum, sudah maklum. Kadang-kadang ada hulu orang jauh nama ambil berkat orang paten gitu. Ada di gira-gira orang parak orang seorang. Orang jauh jurut-jurutan datangan. Orang parak deh nama ambil berkat. Sudahnya nang lawas kan Rasulullah itu juga sawat berpindah ke Madinah, lawas 10 tahun balik ke Mekah, ada paku Mekah. Sampai orang-orang Mekah pun ikut membela Nabi. Berhari mahwal, lalu kan membela. Ya kayak itu rumus-rumusnya. Sudah kelawasan orang jauh makin banyak datangan, orang parak hanya umpat ke parak. Ada perlu orang. Itu rumusnya mulai zaman Nabi sudah. Jangan bingung. Jangan bingung. Aku jadi guru tuh bingung juga. Orang jauh orang tujuh ya. Orang parak itu nak tujuhnya. Seperti itu mulai zaman Nabi. Berarti nang parak tuh hati-hati tuh bisa kalau siapa lah. Kali nyambat Abu Jahal lah. Mohon mahwal, mohon jabain aja, lawan sibit tadi termasuk hubungan Abu Bakar karena itu ada pro ada kontra, ada mau yang memaksa, toh kurang harus ke tujuan aku berkatakan mustahil, ada mungkin biar kayak itu ada mungkin. Rasulullah aja ada kata tujuan lawan sibit. Nah, da'i ilallah. Rasulullah ini memanggil orang menuju Allah. Itu. Jadi ulama-ulama yang ikhlas berdakwah itu biasanya dipanggil ad-da'i ilallah. Ya, almarhum Abuya Habib Hasan bin Ahmad Baharun. Al-Habib Hasan bin Ahmad Baharun itu biasa ditambah gelarnya di samping Abuya, Al-Ustaz, bisa ad-da'i ilallah sebagai menyebutnya. Beliau da'i ilallah, tulus ikhlas. Di antara ciri khas dakwahnya Abuya Al-Habib Hasan bin Ahmad Baharun, beliau dakwah itu kada bisa mengalihi umat sampai sound system membawa seorang. Itu Abuya. Di zaman beliau dakwah ke pedalaman masuk pedalaman Pontianak dan lain-lain, itu beliau bawa salon seorang, bawa salon halus supaya suaranya beliau bisa didengar oleh orang-orang. Ini penting. Rohnya sebuah acara, baiknya sound system. Biar penceramahnya Habib Umar dari sekali buat sound sistemnya gelurut, cara kada sukses acara, gegel hitungannya. Sound system tuh penting diperhatikan. Jangan anak bacaan aja sound system seadanya, jangan talah bapak pasang. Dengar kepada dia. Siapa anda jadi panitia, talah alat taulun pada nyari kada. Cuma bacakan. Blok kan dia sare kaulun bagi bulik. Kalau dia 5.000 di sini rumahnya dari US. Belum nanti bulik ya, bulik-buliknya kami jaga. Apa menjaga? Apa juga? Ada ini kita damai, jauh ini nyambat dia tanggung bujurnya. Coba biar aja lah pikirakan pakai akal baik-baik. Sound system gagal luruk nyaman lagi dengar. Bunyi gurunya bicara apa? Bunyi karena kalau khusyuk kurang dengar. Mau lah masuk ke telinga, ada mau jauh ada masuk ke dalam hati. Telinga aja ada. Apa orang melihat dia cara mulut tadi gerong itu orang melihat. Kenapa pun sistemnya kada baik. Nah makanya dia Al-Abuya itu memberi contoh kepada tuan-tuan guru supaya kada malampahi umat Rasulullah. Bantulah mereka menyiapkan sound system. Bantu. Jadi biasa nih, ulun pribadi ini bukan sombong, tapi memang ulun yaitu wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, menyebut nikmat Allah Taala. Ulun bawa mikrofon ini tak kencang suaranya dibanding dengan mic tua namanya itu. Mic tua itu rampak bunyinya. Terus terang aja belakang lu tahu ya di mikrofon. Nah harga-harganya baru lu tahu kan. Nah ini murah aja bang, 1.700.000 ya gini kan. Murah aja, ada 5 juta sebuting, ada 1 juta sebuting. Kayak kalau guru sufi itu kan sampai 1 juta sebuting. Itu nang samikir nyambut masih. Lagi itu nang yang kumpul itu nang halat dalam itu. Kalau kau diturun, wah, awak nang gini arai udah. Ini kan tanya, kalau tak kencang suaranya, tak kencang daripada yang itu tadi. Jadi lebih nyaman ke suara ulun bawa ini. Jadi sound system itu bila ulun dengar suara kita kada nyaman sudah nak ulun suruh ambil. Jadi harap maklum gitu lah. Panitia ini bukan artinya bisa kan dan ulun hendak nyaman berpikir. Kadang-kadang suara kita berebut untuk rapungannya. Berpikir nang make bilang make atas aja berada. Nang dengar ini di dalam jah. Tapi luar tuh kayak tahu lagi. Mau hendak dengar kok marah. Itu rumusnya. Ini kita aja
corok dia ngalih orang jauh, nah jauh aja nggak dipentingkan. Kan di dalam ada ungang ngarannya. Belak-belakan aja, sare-sare kan, dan dibuling juga. Ada ulun ini pada anak bujurannya kayak itu nanti abunya memberi contoh kayak itu supaya umat Rasulullah ada nalik, oh salam seorang sedikit, oh salam seorang. Ulun tidak nyaman bersandar, ulun kursi seorang, mulai rumah kursi ulun seorang, jadi kursi bagiannya. Diambil mulai motor tadi, mulai seorang. Jadi kemana-mana tuh bila tidak bersandar nyaman, ulun mau seorang. Ada dua kali ini kalau pakai penelitian. Karena bila aku ceramah sediakan hamba lapan kursi nyaman aku bersandar. Ada ulun mau seorang. Karena panitia tuh kadang-kadang terbatas keadaannya. Kita bisa-bisa aja kita melayani umat Rasulullah sebisa kita. Jangan kita aja yang kita layani, jangan. Kita pun membantu mereka, bantu sedikit-sedikit dibantu umat Rasulullah. Nah, dengar kata ngalah. Itu bujuran kayak itu toh. Nah, jadi kayak Abu Ya tuh kadang-kadang mengalihi umat sedikit. Nah, makanya kita deh menjadi tuan guru jangan patah tangkap enteng, sombong, ungah bapak, mentang-mentang jadi tuan guru. Silahkan kalau mau undang saya, tapi harus dijemput ya pakai mobil Alfa. Kalau tidak pakai Alfa saya tidak mau masuk. Sombongnya. Ada guru yang kami Yaris aja ada Yaris dia tidak asal sampai maka itu. Ini kata Yaris ada main kita paling rendah Furqon. Main guru kayak apa kami Furqon tuh guru mulai ke rumah pian. Kami ke rumah pian pulang balik sejuta di sini ambil dilihat marah. Jangan juga kayak itu. Makanya ulun paling anti diambil itu. Di ulun pribadi lah, ulun pribadi. Di ulun kan sombong kada, ulun kan disahkan mana ke ulun. Cuma tahu baru karena benar jadi kesambat. Kadang-kadang tuh orang dari Kaltim telepon guru dia kami jemput kada usah jual. Ulun tulak saurang, ya tulak saurang tuh nyaman. Supirnya supir saurang nyaman ditata. Menang ini orang panggil pur lah nata orang. Nah, awak dapat kami per sehingga seporsi dulu kata Rasul. Bisa dulu, kamu lain supir saurang. Tapi supir seorang kan nyaman. Kita makanan dulu sini, kita di sini kan nyaman. Muter orang bahaya. Apalagi zaman begini, dia nak minta ambilin terus dia dijebak orang Pak. Bujurnya sarek pun dulu tak. Gambarnya kita tahan mudah aja. Kita ambil sih dia. Kita buat motor sembari gerak dalam motor ini. Berarti ya nyaman motor seorang nyata selamat, bawa pengawal pulang. Nah itu, yang ada macam-macam ada pengawal ada bin. Ini pengawalnya bukan dulu. Dulu nama telepon orang. Makanya jadi pengawal guru itu yang gagah-gagah lah kayak itu yang warna sila, warna angin, gitu. Warna angin di sini untuk nambahin gitu kan. Jam 11 lewat sedikit gila. Tadi mau nyampaikan ke ujung ayat. Sudah berkadir terus sampai zuhur. Basyira wa nadhira wa da'iya ilallah bi'idnihi. Jadi sidin menjadi da'i ilallah. Contohnya tadi nama menurut Rasulullah Abu Ya Habib Hasan bin Ahmad Baharul. Karena anak mengalih dalam umat sidin. Masya Allah luar biasa lah. Wasirajul munira, dan Rasulullah itu menjadi siraj, menjadi lampu munira yang menerangi. Secara zahir ayat itu bisa dipaham juga memang awaknya Rasulullah itu bercahaya. Pernah Sayyidina Abu Hurairah bertanya kepada ada orang menakuni Abu Hurairah gitu, maka ada salah, atau Abu Hurairah menakuni Sayyidah Aisyah, belum kurang ingat riwayatnya. Sampai ditakoni, akana wajhu Rasulillah kasayf? Apakah wajah Nabi itu seperti pedang nan menyala, berkilau, menyala pedang apa Muhammad Nabi? Jawabnya, la. Ada kayak itu, bal ka'anna syamsa tajri fi wajhihi. Seperti matahari berjalan di wajahnya beliau. Ada lagi kayak pedang, silaunya, nyaraknya cahaya Rasulullah kayak matahari. Makanya sahabat itu bila melihat Nabi tertunduk. Sekali melihat Nabi tertunduk. Kenapa? Siapa yang sanggup melihat matahari? Tuh nyarak pun harus saya. Mana sanggup? Tuh di kiri ulun tuh, saya di kanan dia. Jangan sanggup PTD, tempat ini, nah boleh masuk. Warna berlawas hijau alam. Itu ini dia berlawas hijau. Tapi ada jarak wali nak kawal PTD matahari lawas. Pernah lebih dalam menakibnya. Wali nak hidupnya kawal PTD matahari lawas. Masih jagat. Tunggal PTD matahari dia. Pernah dia dalam menakibnya? Bukan pernah. Al Habib Salim bin Mahrus Bahashim Mang Katib berito.
Baritu Selatan, Mangkat itu masuk Baritu Selatan. Kalau yang anak jalan sana ke Batubara dulu kan, Batubara sampai ke Kalamis kilometer 0, kemudian ambil ke Mangkatit, jurusan Mangkatit speknya, dan sampai ke sana ada Kubah Habib Salim bin Mahrus Bahashim. Wali Majidub lagi hidup sidin itu hobi meeting di matahari. Kawal meeting, hebat deh. Habibnya ini Masya Allah. Majidub orangnya di pasar Kalamis itu sidin bawa Jamil. Nantilah Jamil orang keluarnya. Jamil tuh jintingan purun. Apa sini yang berpindah? Jamil apa? Kampil. Kampil. Nah bahasa kami Jamil. Jamil. Nah jinting Jamil. Sidin naik duit. Duit. Lalu pedagang. Nah jadi wali Majidub jangan diturut. Nang kawan diturut itu Rasulullah. Nang kawan diturut itu wali nang normal. Nang Majidub jangan diturut. Kalau diturut wali Majidub kan. Duit. Bahkan sini tahu kita yang dari rumah dan lihat aku bilang kata sama Abah Habib kita aku beri 100.000. Tak tahu di besar Kalamis tapak sih dia bilang, mana duit kok 100.000. Orang wali dan orang didustakan dia. Maka bisa langsung berdiam sih dia. Bisa langsung berdiam. Nah orang jazab itu artinya ada bapak rasa manusia. Aku pun jazab dulu ya. Jazab nama apa? Menang tahu di duit biruan hijau wan haba enggak. Orang jazab itu bilangnya ada 2.000, balik daripada 2.000 amok kan? Kalau kita 2.000 nih, kita balik 20 amok, lain gini ya. Orang jazab, menang jazab kan gini. Dari ini biru, kawan abang aja. Orang jazab bicara gitu. Nah ada wali atau meeting matahari diantaranya Habib Salim bin Mahrus Bahashim, Mangkatit. Nah, jadi Rasulullah ini kayak sirajul munira. Ini secara zahir. Secara pahaman yang lain memang tujuan Rasulullah diciptakan ke muka bumi untuk menerangi umat-umat manusia ini. Adanya Rasulullah umat menjadi terang, asalnya gelap penuh dunia ini dengan kegelapan. Lahirnya Rasulullah terang benderang, cahaya ilmu tersebar di mana-mana sampai ke tempatnya kita. Melewati perjuangan para raja-raja bahari, Islam bisa berkembang. Ilmunya Rasulullah. Ini namanya sirajul munira. Wa basyiril mu'minina bi anna lahum minallahi fadlan kabira, dan kabarkanlah kepada orang-orang yang beriman bi anna lahum, dengan bahwasanya bagi mereka itu fadlan kabira, ada karunia yang sangat besar yang dimaksudkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Bagi orang yang mau beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah, maksiat kepada Allah, maksiat kepada Rasulullah, itu pasti dijanjikan surga di kemudian harinya. Habis ayatnya lah, dan situ kita belum berpisah. Karena kapan jadi pulang, kalawasan kita ampihan, kalawasan makanan kali. Jadi mungkin sini anda perlu sampaikan seadanya kisah Rasulullahnya, seadanya yang penting kita ambil paham dari situ. Rasulullah ini manusia yang sangat-sangat luar biasa. Sampai lidah kita bisa lagi menceritakan bagaimana kehebatan Nabi SAW. Nah, mudah-mudahan berkat kisah yang sedikit ini bisa menambah rasa mahabbat kita kepada beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan perkumpulan ini membawa berkah dunia sampai akhirat. Berkat perkumpulan ini dosa-dosa kita diampuni Allah, dosa memaafkan kita, guru-guru kita, jiran tetangga kita, kaum muslimin muslimat, semuanya diampuni oleh Allah Taala. Allah Taala berikan kepada kita sehat dan afiat jasmani rohani. Allah Taala berikan kepada kita rezeki yang luas, yang halal, dan lapang mencarinya. Allah jadikan anak cucu kita saleh-salehah, selamat dunia akhirat. Kita pun bertahan selamat dunia sampai akhirat. Mudah-mudahan berkat majelis ini Allah Ta'ala menganugerahkan kepada kita bertahan tidak meninggal dunia, melainkan sudah memandang melihat wajahnya Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat saya sampaikan. Minta reda, minta halal, minta maaf jika ada pemanggilan ulur, nampak salah, nampak hilaf. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas tausiah. Terima kasih atas tausiah.